A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ayat ini turun nazalat fi qaumin minal mu'minina kana lahum aqaribu minal munafiqin wal kufar wa kanu yuwasilunahum. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang mukmin, turun mengenai sebagian kaum dari mukminin yang mana mereka mempunyai kerabat-kerabat dari kaum munafikin dan orang-orang kafir. Wa kanu yuwasilunahum, dan ada mereka mukminin yuwasilunahum adalah menyambungkan mereka kepada mereka kufar dan munafikin. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan menjadikan kalian bitanatan akan andalan atau kepercayaan atau pilihan orang-orang yang dipercaya oleh kalian, min dunikum, dari selain kalian. Jadi kalau kita ada mau mengangkat seorang yang kita percayakan, jangan dari selain agama Islam, usahakan orang muslim yang kita percayakan. Ini teguran dari Allah kepada orang-orang muslim, ya. Cari orang-orang yang dipercaya itu yang beragama, agamanya Islam. Jangan orang-orang kafir dijadikan orang-orang yang dipercaya oleh orang-orang muslim itu. Jadi harus orang-orang yang Islam, orang-orang yang baik, ya, yang betul-betul melaksanakan perintah agama Islam. Turun ini ayat mengenai kelakuan laki-laki dari mukminin, yusyawirunal yahuda fi umurihim. Mereka musyawarah kepada orang Yahudi pada urusan mereka, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita musyawarah, cari orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, ya. Jangan musyawarah dengan orang-orang yang memusuhi kepada Allah. Orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi agama Islam, jangan diajak musyawarah. Yang harus kita ajak musyawarah mereka para kekasih Allah, mereka orang-orang yang baik, yang beragama Islam, yang betul-betul saleh. Minta nasihat mereka, ya, musyawarah dengan mereka. Mengapa seperti itu? La ya'lunakum khabala, tidak intinya mereka kepada kalian menginginkan kepada kerusakan, karena beda agama. Dianggap kita ini orang yang nggak baik karena tidak satu agama dengan mereka. Jangan. Ya, wadu ma'anitum, bahkan mereka menginginkan akan repotnya kalian.
akan enggak baiknya kalian, akan rusaknya kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahim, sungguh telah nampak kebencian, permusuhan, memusuhi kalian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, sedangkan yang terpendam di dalam hati-hati mereka memusuhi kalian itu lebih besar. Oleh karenanya qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Kami Allah telah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kepada memusuhinya mereka jika kalian berakal. Jadi ini salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita akan musyawarah, akan mengambil keputusan, cari orang-orang yang baik. Orang-orang muslim tentunya, orang yang beriman tentunya, orang-orang yang soleh ya. Jangan sampai kita mencari, mengambil dari mereka orang-orang yang bukan muslim ya. Ini Allah sudah mengingatkan kepada kita sekalian. Berteman, cari orang-orang yang soleh ya. Orang-orang yang kita percaya, cari orang-orang yang baik, yang soleh. Jangan sampai kita mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak soleh. Akhirnya kita tertipu, akhirnya kita rusak, akhirnya kita bangkrut, akhirnya kita sengsara. Kenapa? Karena kita percayakan sesuatu tersebut kepada orang yang tidak soleh. Apa keuntungannya mencintai orang-orang yang baik, orang-orang soleh? Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan, idza ahabba ahlud dunya minal ghafilin wal mukhallitin ahlal akhirah minal ulama'il amilin wal awliya was salihin wa adzamuhum wa ghabatuhum ala ma hum alaihi minal amali bi ta'atillahi ta'ala wal iqbali ala Allah azza wa jalla, kana dzalika minhum khairan wa ta'atan wa dalila sa'adatin wa falah. Jika mencintai ahli dunia, minal ghafilin, orang-orang yang lupa, orang-orang yang lupa. Kita kan banyak lupa nih. Nah, ini kita menceritakan kita, bukan orang lain. Kalau mencintai orang-orang yang lupa, sebabkan banyak lupa hatinya kepada Allah, sulit untuk khusyuk di dalam sholat ya. Ini kelas kita nih. Wal mukhallitin, orang-orang yang mencampur adukan antara baik dan buruk. Kadang yang kita lihat itu yang baik, kadang yang enggak baik. Laras? Nanu hade hungku udah tinggali kurang? Ente nu goreng lagi ditinggali. Nu haram lagi ditinggali. Nah anu diomongkeun ku urang teh nu bener hungku gitu. Nu haram lagi sok diomongkeun. Ya kelas-kelas urang ya tah, kelas urang ya. Kelas urang dah, mudah-mudahannya sing diraksa ku Allah. Apabila penghuni dunia dari golongan orang-orang yang hatinya lupa, banyak lupa kepada Allah, dan orang-orang yang mencampur adukan antara baik dan buruk. Kadang-kadang dia itu ucapannya baik, kadang-kadang ucapannya tidak baik. Kadang-kadang yang diucapkan yang baik, maca Quran, beres baca Quran ngobrol, nyeritakeun kagorengan batur, nah gitu. Ya, kadang-kadang itu seperti itu. Karena ke maca Quran. Ya, geus nyeritakeun kagorengan batur. Nah, eta nu karana itu teh mukhallitin teh. Ya. Ahlal akhirah minal ulama'il amilin wa waliyas salihin. Jika mencintai penduduk dunia dari golongan orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah dan orang-orang yang mencampur adukan baik dan buruk, mencintai kepada ahli akhirat dari ulama-ulama yang mengamalkan ilmu dan para kekasih Allah dan orang-orang soleh, dan mengagungkan kepada mereka dan menginginkan kabita, tertarik kepada mereka para ulama amin dan para wali salihin atas amal kebaikan
yang mereka lakukan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadap atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana dzalika minhum khairan wa ta'atan, maka ada itu cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para ulama amilin, cinta kepada para kekasih Allah. Khairan adalah menjadi kebaikan, satu kebaikan dan ketaatan dan menunjukkan kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Di antara orang yang akan beruntung, yang akan bahagia, yang hidupnya mereka mengidolakan para kekasih Allah, mengidolakan para ulama-ulama Allah, mengidolakan para salihin, mencintai. Nah itu ya, sing cinta kaja manusia roleh teh ya. Kapara ulama-ulama nu aragung teh sing cinta, kapara wali-wali Allah sing cinta. Nah, cintanya seseorang kepada para kekasih Allah itu tanda kebaikan untuk orang tersebut dan tanda keberuntungan untuk orang tersebut. Wa rubbama jarrahum dzalika wa jadzabahum ila tashabbuh bi ahlil khair, dan bisa jadi jarrahum menarik kepada mereka orang-orang yang lupa, orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang suka mencampur adukan kebaikan dan keburukan, menarik kepada mereka dzalika itu kecintaan kepada ulama dan kepada para wali dan kepada salihin ya. Wa jadzabahum ila tasyabbuhi bi ahlil khair, dan menarik kepada mereka ila tasyabbuhi, kepada menyerupai kepada ahli-ahli kebaikan, waddukhuli fi taraikim, dan masuk di jalan mereka, wal amali bi amalin salihah, dan beramal dengan amal-amal mereka yang baik, wal ittisab bi sifatil mahmudah, dan bersifat dengan sifat-sifat mereka yang terpuji. Bisa jadi terkadang ketika cintanya kuat terhadap para kekasih Allah, itu cinta menarik dia untuk menjadi orang baik. Karena dia cinta kepada orang baik, akhirnya itu cinta menarik dia supaya dia melakukan perkara yang baik. Nah itulah dahsyatnya cinta ya. Jadi kita harus cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada para ulama-ulama Allah, cinta kepada para kekasih Allah. Karena kecintaan tersebut jika kuat ya, bisa menarik kita untuk mengikuti mereka, mengikuti jalan mereka, mengikuti cara hidup mereka, mengikuti akhlak mereka, mengikuti sifat mereka. Ketika cinta itu kuat tertanam di dalam diri kita, karena itu keberuntungannya. Amin dzalika au qaribun minhu ma balagana anna jama'atan min ahli al-ghaflah wa taqlid ijtama'u fi maudhin. Nah, ini diantaranya dahulu ada hikayat segolongan manusia yang banyak lupa, orang-orang yang ya ahli taklid, campur aduk ya, suka melaksanakan baik dan suka melaksanakan tidak baik. Mereka kumpul suatu tempat, ada orang di dia ini kumpulan orang-orang yang enggak baik, banyak lupa kepada Allah. Akhirnya wa ba'atsu syahsan minhum bi 20 dirhaman liyakhudha lahum biha min al-fawaki wa tibi wa nahwiha ma yusuna bi majlisahum. Akhirnya pada kumpulan tersebut mereka mengutus, memerintahkan satu orang dari golongan mereka ya untuk membeli buah-buahan di pasar ya, untuk makanan-makanan ya, untuk menjamu kumpulan tersebut, diberi 20 dirham. Kemudian falamma dhahaba ila suq liyashtari lahum dzalik wajada an-nasa mujtamin ala bittikhah. Ketika orang tersebut yang ditugaskan, jadi ini ada kumpulan orang enggak baik lah ya, kumpulan orang yang enggak baik. Ini belum ada makanannya nih, kumpulan majelasnya, aya majelas ya. Itu jelma-jelma teu balanar hunggul. Cuman ini belum ada makanannya, jamuannya belum ada. Akhirnya seorang tersebut ditugaskan untuk beli ke pasar makanan. Diberi uang 20
dirham. Ketika ke pasar terlihat ada kumpulan manusia di pasar itu, sedang berkumpul manusia di pasar tersebut. Ya. Sedang berkumpul. Yang dilihat, kenapa ini manusia berkumpul? Ternyata ini manusia kumpul ingin membeli satu buah semangka. Sampai menjadi rebutan. Padahal samangka loba, ngan ieu mah nu samangka ieu mah parebut gitu. Ya. Ada buah semangka yang direbut, parebutnya menjadi rebutan. Kullun minhum yuridu ayyashriha, masing-masing yang melihat itu buah semangka ingin membelinya. Ya, parebut hayang meuli samang, padahal loba samangka teh di pasar atuh lain hiji samangka teh. Ya, loba seueur, tapi samangka ieu mah istimewa, parebut hayang meser. Ya, pembelinya banyak, berebut, berlomba-lomba ingin membeli itu semangka. Kemudian di anna Bishr bin al-Harits radhiyallahu anhu massaha biyadih. Kenapa semangka ini kok menjadi rebutan pembelinya? Karena ini semangka pernah dipegang oleh seorang kekasih Allah yang bernama Bishr bin al-Harits. Semangka ini bukan semangka sembarangan, pernah dipegang oleh seorang kekasih Allah yang bernama Bishr bin Harits. Jadi para wali itu luar biasa ya. Dicabak wali bisa jadi cager tah penyakit hati teh. Diciduhan bisa jadi baga jadi soleh. Wali tapi nu nyiduhanna. Coba lawan ciduhan ku urang. Nah jadi badagog ya. Peureun we itu nyiduhan aloba doraka. Aya nu nyiduhan tuh anu hatena inget ka pangeran. Tara doraka. Ciduhun lagi jadi ubar. Dicabak eta naon? Buah semangka menjadi rebutan karena pernah dipegang oleh kekasih Allah Subhanahu. Luar biasa itu para kekasih Allah. Akhirnya oleh orang tersebut dibeli dengan harga tersebut dengan beberapa dirham. Lalu dia kembali kepada teman-temannya yang sedang menunggu. Itu nilai lateuy nu meuli samangka teh. Nya ngadaragoan ya. Meuli buah-buahan teh nilai lagi ya ya ditunggu-tunggu akhirnya datang. Sudah datang ditanya. Ya, kenapa kok kamu lambat? Cuman beli semangka aja kok lambat seperti ini. Saya nunggu dari tadi. Cuman beli semangka tapi lamanya luar biasa kamu. Gimana ini? Oh, berkata orang tersebut, inna fi hadzal bittighah ajaba. Gitu. Jangan tar dulu. Ini bukan semangka sembarangan. Ya, di dalam daripada semangka ini ada keajaiban yang luar biasa. Itu. Kenapa? Qalu wa madzaka apa? Keajaiban apa? Ini semangka punya keajaiban. Berkata orang tersebut, ini semangka pernah dipegang oleh waliullah Bishr bin al-Harits. Masya Allah. Jadi kalau ada makanan, ya kita nih makan piring bekas siapa orang soleh, ambil. Nasi bekas orang soleh, ambil. Jangan disamakan dengan bekas kita. Aya cai urut ajengan ulama cokot. Tapi bebeja heula. Ya bukan diurut kana geus cokot. Bebeja heula ge geus beres. Ajengan geus eueuh kakara. Kartos. Jadi orang-orang dulu Masya Allah luar biasa. Luar biasa memang orang soleh itu ya. Bisa menjadi keajaiban luar biasa. Gitu. Jadi kalau kita ada makanan nih, itu bekas-bekas orang-orang soleh, ulama-ulama, ya, itu kita ambil keberkahan, ya, gitu. Fanafastu alaiha hatta ghadduha bid-darahim, itu. Karena ini sebuah semangka ini itu pernah dipegang oleh Sayyidina Bishr bin al-Harits dengan tangannya. Aku fanafastu alaiha, aku segera mengambilnya,
buru-buru dibeli gitu, rek sabarage dibeli gitu. Kumargi ya aku berbondong-bondong aku pada pastu ya itu paheula-heula minangkananya karena eta samangka sehingga dengan dibayar dengan beberapa dirham. Faqalu lahu wa ma yakunu bishru hadza. Berkata teman-temannya ini yang sedang ya jelema teh areling teh ya anu keur teh areling ya keur kumpul teh ya saha sih bisi teh gitu ya saha bisir teh dijawab kata jalma abdun ata Allah fa akramah, seorang hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah maka dimuliakan orang tersebut oleh Allah. Waduh, langsung tergerak hati mereka ya, orang-orang yang waduh minangkada cek jawan kirim gus antingan gus agak sok berubah bangsa preman hungkul ya preman ya preman hungkul bahasa lagi berbahasa premannya itu preman hungkul. Saat itu faraja ba'dhum ila ba'din wa qalu idza kana sahibut tahtan tahbil karamah indallah taala ila mithli hadza fid dunya fa kaifa fil akhirah. Akhirnya preman-preman itu teman-temannya mereka berbincang, ini orang yang taat kepada Allah seperti ini kemuliaannya oleh Allah ditampakkan ya, sehingga berebut ya semangka tersebut ingin dibeli berapapun harganya akan dibeli, berebut. Di dunianya saja sudah diperlihatkan oleh Allah kemuliaannya, bagaimana kelak di akhiratnya. Akhirnya fatabu bi ajma'ihim, preman-preman semua tersebut tobat kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Berkah apa? Semangka yang pernah apa? Dipegang oleh seorang kekasih. Tuh gitu ya, asa didasaran ku cinta kepada kekasih Allah. Fa kaifa wa taraku ma kanu alimnallahu batil, dan mereka meninggalkan itu pekerjaan yang tidak baiknya. Berkah apa? Cinta kepada kekasih Allah, berkah semangka yang pernah dipegang oleh kekasih Allah. Tuh gitu ya. Jadi lamun imah urang kasumpingan para ulama sing atoh mawa berkah. Orang-orang isoleh itu kemana-mana membawa berkah. Tadina karusut di imah teh. Nah akhirnya menjadi bareres kieu ya. Berkah orang kudu atoh. Ya, aya jalmi soleh teh para ulama datang ke urang sing atoh, sing hayang deui ya. Itu diantaranya. Luar biasa ya, kecintaan, dasar cinta. Kalau cinta sudah kuat di dalam hati kepada orang-orang saleh, itu akan menarik orang tersebut untuk mengikuti kelakuan orang-orang saleh, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru apa? Belum melihat orangnya, baru apa? Itu memakan atau mendengar apa berita suatu buah semangka yang pernah disentuh oleh tangannya seorang kekasih, sehingga mereka bertobat kepada Allah semuanya. Karek ningali samangka langsung tobat. Samangka nu mana dah? Nu dicabak ku wali Allah. Tuh gitu para wali tehnya, mata orang sing cinta ka wali Allah. Ziarahan para wali Allah tehnya, aya acara hawana hadiran, bantuan deui lain hadir wuku. Bantuan sing gede bantuan. Mun aya rezekina teh mah nya sok. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada para kekasih Allah. Mudah-mudahan dengan cinta tersebut Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai mereka dan mengikuti akhlak-akhlak mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.